Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara. Malam hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul benarkah Yehuda atau Yudas ditentukan untuk binasa. Namun sebelumnya saudara, saya akan membacakan satu kesaksian. Kesaksian ini datang dari Bali. Tepatnya Ibu Susan Bali, saudara. Demikian kesaksiannya. Ada dua kesaksian. Shalom semuanya. Satu, kesaksian hukum Loa dengan 369. Dimulai dari villa saya di belakang yang belum tersewa. Biasanya tidak pernah kosong. Dan pas ruko di depan, Mei ini tidak diperpanjang. Karena bisnis mereka membesar sehingga perlu ruko yang lebih besar. Di setiap pergantian penyewa, saya selalu melakukan doa memagari depan villa dengan air dan minyak yang sudah didoakan dalam nama Bapa Yahweh besem Yesua, mengundang Roh Kudus serta mengumandangkan Shema Israel. Tetapi belum ada jawaban untuk villa, sudah sekitar 7 bulan. Kemudian saya doakan dengan 369 yang berbunyi, terima kasih Bapa Yahweh, villa The Moon and rukomu di depan sudah tersewa long term. Amin. Setelah selesai 9 hari, rukonya langsung tersewa, tetapi villanya belum. Yang melihat-lihat hanya PHP alias pemberi harapan palsu. Biar mereka PHP-in, tetapi mata dan pikiran dan ucapan saya tetap sama. Saya afirmasi, kalau sudah benar-benar ada orang di dalam villa dan sudah tersewa. Haleluya. Awal bulan Agustus, Bapak Yahweh mengirimkan keluarga yang benar-benar cocok dengan villanya dan langsung di DP. Terima kasih Bapak Yahweh yang tidak pernah terlambat menolong kita. 2. Kesaksian tentang nama Yesua yang berkuasa. 2 minggu yang lalu, saya ketemu dengan teman lama saya dari Bekasi yang sedang bermain ke Bali. Dan saya menceritakan pengalaman pas tahun 2002 masuk UGD dan mendengar ada suara, aku Yesua Hamasia, di dalam Bapa Yahweh ada keselamatan, bukan di dalam Yesus. Saya juga memberi info dalam ada bahasa yang pasti yaitu yang menggunakan gematria atau matematika. Dan saya dihitung dengan gematria jumlah nama Yahweh. Jika dihitung dengan gematria, jumlah nama Yahweh, Yesua, dan Ruach HaKodes itu sama. Tidak dengan jumlah angka Yesus. Setelah itu keesokannya dia pulang ke rumahnya dan bermimpi. Dia sedang berjalan kaki bersama suaminya melihat ada satu pohon besar. Tiba-tiba sampai di bawah pohon itu, dia berubah menjadi seperti film Venom. Ada cairan hitam yang menjalar di tubuhnya. Dia berdoa dalam nama Yesus keluar sampai 3 kali, tetapi tetap sama. Tidak keluar. Kemudian dia berdoa dalam nama Yesua. Seketika itu hitam di tubuhnya keluar dan normal. Puji Bapa Yahweh, di dalam nama Yesua
yang berkuasa melindungi dan memberi anugerah keselamatan. Kiranya ini memberikan kekuatan dan pengharapan untuk kita semua. Tetap setia menunggu kedatangan Yesua. Terima kasih Pak Lukas untuk semua pengajaran yang diberikan. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, inilah dua kesaksian saudara yang sudah saya bacakan. Sekarang kita akan melihat satu materi yang kita baca, Yohanan 17 ayat 11 sampai 12. Coba kita baca sama-sama. Dan pelan-pelan ya bacanya. Begini saudara. Dan aku tidak ada lagi berada di dunia, tetapi mereka ini masih ada di dunia. Mereka ini siapa saudara? Nah, berarti belum konsen. Belum konsen ya, biar konsen dulu. Ya. Udah? Oke. Dan ini doa Yesua ya, doa Yesua. Dan aku tidak lagi berada di dunia, tetapi mereka ini masih ada di dunia. Mereka ini siapa? Nah, murid Yesua. Benar, berarti konsen ya. Dan aku datang kepadamu Bapa yang kudus. Bapa ini siapa saudara? Bapa Yahweh ya. Peliharalah mereka dalam namamu, yakni mereka yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka dapat menjadi satu sama seperti kita. Merekanya ini siapa? Murid Yesua ya. Ini dengan LI agak beda loh saudara. Kalau yang ELT, namamu yang telah engkau berikan kepadaku, sehingga akan muncul pengajaran-pengajaran yang lain. Nanti kita lihat sejenak. Ketika ayat 12 ya, ketika aku ada bersama mereka di dunia ini, aku senantiasa memelihara mereka dalam namamu, yaitu mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Ini mereka semua saudara ya. Aku telah menjaganya, perhatikan, dan tidak seorang pun dari antara mereka yang binasa, kecuali anak kebinasaan itu, supaya kitab suci digenapkan. Nah, di sini saya akan garis bawahi kata anak kebinasaan. Kelompok Calvinis mengatakan yang dimaksud anak kebinasaan itu siapa? Murid Yesua, yaitu Yehuda atau Yudas Iskariot, karena sudah ditentukan untuk binasa. Padahal ayat di atasnya mengatakan apa? Tidak seorang pun di antara mereka yang binasa. Nah, ini saya ingin mengupas saudara, supaya kita mengetahui bahwa jangan sampai berpikir bahwa Yudas itu sudah ditentukan untuk binasa. Coba saudara pikir, kok kejem amat ya Yesua memakai Yudas untuk dibinasakan. Sebetulnya tidak begitu, apalagi Yudas itu juga menerima panggilan yang sama dengan murid-murid yang lain. Tapi kenapa sampai binasa? Kita akan lihat. Sama seperti Tuhan kita saudara, yang disebut kebinasaan itu artinya diri kita itu menyerahkan diri kepada hal-hal yang negatif. Ini kok pating senging ya suaranya. Sama seperti ya, sekali lagi, bahwa Tuhan itu tidak menghendaki binasa, kita binasa, tidak menghendaki sama sekali. Yang menghendaki binasa itu adalah dirinya sendiri
yang menyerahkan kepada kebinasaan. Saya ambil contoh, misalnya, saudara di sini sudah merasa diselamatkan Tuhan atau belum? Sudah, ya, pasti ya, pasti kita selamat, ya. Sama seperti Tuhan kita, saudara, menghendaki kita selamat. Tapi kalau karakter kita menyerahkan diri kepada hal-hal yang negatif seperti narkoba, pelacuran, perzinahan, mencuri, gosip, kepahitan hati, itu bisa binasa. Maksud nggak, saudara? Ya. Saya minta tolong, ini suaranya kok kecil sekali. Yang kesini nggak bunyi. Streamingnya bisa didengar ya, cukup streamingnya bisa didengar atau tidak, tolong kasih komen ya. Mulmed bisa melihat ini suara saya bisa didengar nggak ya. Sekali lagi, saudara, Tuhan itu tidak menghendaki kita binasa, tidak sama sekali. Jangan kok Tuhan lah, kita sama anak kita saja, apakah kita menghendaki anak kita nanti binasa? Tidak, saudara. Manusia saja seperti itu, apalagi Tuhan yang kasihnya tak terbatas, saudara. Tuhan tidak menghendaki kita binasa. Saya buktikan ayatnya di dalam Yohanan 10 ayat 28. Coba saudara buka Yohanan 10 ayat 28. Pelan-pelan ya, saya menerangkan, saudara. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka sekali-kali tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Betul, setan tidak bisa merampas kita? Betul, saudara. Yang membuat kita binasa adalah kitanya sendiri yang menyerahkan hidup kita ke dalam tangan setan. Maksud gak? Ya. Dan kita tentu tahu bahwa Tuhan itu memberikan hak dan kebebasan untuk memilih. Saudara malam ini juga bisa memilih untuk tidak ibadah. Saudara malam ini bisa saja tiduran di rumah, nggak perlu ibadah, bisa saja. Lalu dengan mengatakan, ya saya tak streaming lah, bisa. Tapi saudara, kalau kita sehat, apalagi dekat dengan kehilat, ya kita ibadah. Ya. Kalau streaming, sekali lagi, bagi yang sakit dan yang rumahnya jauh dari kehilat, itu bisa streaming, saudara. Itu pun waktu streaming, ketika pemimpin pujian berkata, ayo kita bertepuk tangan sambil berdiri, ya saudara berdiri. Itu namanya ibadah, saudara. Saya kok hampir tidak yakin kalau saudara mengikuti streaming, saudara mengikuti aba-aba yang ada di sini. Paling-paling saudara tidur bisa. Jadi TV-nya yang bunyi sendiri, kitanya yang kelempus, saudara. Nah ini kita perlu belajar, saudara, supaya kalau memang ibadahnya tidak bisa, bisanya di rumah, ya kita lakukan seperti ibadah di kehilat, ya. Jadi sekali lagi, Yesua tidak menghendaki kita binasa. Kemudian di dalam Yohanan 18 ayat 9 dikatakan, supaya digenapilah firman yang telah Dia katakan, dari antara mereka yang kamu berikan kepadaku, aku tidak membiarkan seorang pun binasa.
Tuhan juga menghendaki loh saudara tidak binasa. Amin. Tapi kalau saudaranya nggak mau gimana? Ya terserah. Ngerti ya? Jadi sekalipun kita mengikut Yesua, tolong jangan kagum kepada orang Yahudi, tapi kagumlah kepada kitab suci. Banyak sekali orang-orang yang tadinya itu menggebu-gebu melayani Bapa Yahweh, mati-matian berani memanggil Bapa Yahweh, sekarang menganggap sesat dan berkata, oh Bapa Yahweh itu tidak boleh disebut, sebutnya Hashem. Sekali lagi, siapa yang menyebut Hashem itu kesasar kepada Hashem keturunan orang Gizon. Ya. Oke, sekarang kita lanjut saudara. Kita lanjut ya. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara agar mantap ya. Saya akan bacakan bahasa Inggrisnya saudara. I'm no longer in the world ya, but they are. Yang saya garis bawahi they are, itu mereka saudara. Kemudian di bawah, keep them in your name. Perhatikan kata them di situ. Itu kata mereka. Sekarang lanjut. Nah, saudara perhatikan. Kata mereka itu saya garis bawahi, saudara. Sebab ayat ini berbeda dengan LAI. Ya, berbeda dengan LAI. Makanya saya kasih teks Ibrani, teks bahasa Indonesia, dan teks bahasa Inggris. Tidak dikatakan namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nggak ada itu. Yang diberikan kepadaku adalah mereka. Sekarang, nah saudara perhatikan kata but the son of perdition. The son of perdition itu artinya anak kebinasaan. Nah, kebinasaan di sini sekali lagi bukan karena ditentukan untuk binasa seperti teori Calvinis yang mengatakan sekali selamat-selamat, sekali binasa-binasa, atau ditentukan untuk binasa. Tuhan tidak pernah menentukan manusia untuk binasa. Yudas pun ditentukan oleh Tuhan untuk diselamatkan, tetapi dia sendiri yang menyerahkan dirinya kepada kebinasaan itu. Sama seperti kita, saudara. Kalau kita yang sudah diselamatkan itu, kita menyerahkan diri kepada kebinasaan, maka kita akan jadi binasa. Sekali lagi, perhatikan anak kebinasaan di bawah. Nah, dari materi ini kita menemukan 3 hal. Perhatikan ya. Yang pertama, namamu yang engkau berikan kepadaku, terjemahan lae, itu salah. Bukan nama yang diberikan Yesua, tetapi mereka, murid-murid itu loh. Inilah yang memunculkan doktrin Jesus only. Jadi
mereka tidak percaya apapun, percaya Jesus only. Ngambilnya ayat dari sini, namamu yang telah engkau berikan, padahal bukan namamu tapi mereka yang engkau berikan kepadaku. Sampai di sini kira-kira saudara paham atau tidak? Yang kedua, Yudas yang ditentukan untuk binasa memunculkan doktrin Calvinis. Benarkah Tuhan menentukan binasa? Coba kita baca Ifrim atau Ibrani 10:38-39. Ayo kita baca, saudara. Ifrim pasal 10, saya belum ketik ternyata. Ifrim pasal 10 ayat 38-39. Perhatikan baik-baik. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman, dan jika dia murtad, perhatikan, jika itu di sini ada pemilihan, saudara, pilihan bagi diri sendiri. Saudara juga bisa murtad. Jiwaku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita tidak termasuk orang yang bersegera kepada kebinasaan, melainkan orang yang beriman dalam keterpeliharaan jiwa. Itu membuktikan Tuhan itu tidak menghendaki kita binasa. Ya, sekecil apapun dia tidak menghendaki. Calvinis mengatakan bahwa orang yang ditentukan untuk selamat akan tetap selamat, yang ditentukan untuk binasa akan binasa. Sekejam itukah Tuhan? Beda, saudara. Tuhan tidak pernah menentukan manusia binasa. Lah kalau manusianya mengikuti setan karena bujukan setan, binasa atau tidak? Binasa, saudara. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan anak kebinasaan itu adalah karakter atau watak bawaan dari lahir yang bisa membawa kebinasaan karena tidak dilatih. Seperti misalnya saudara hidup di kelompok atau lingkungan yang keras, maka orang itu akan hidup dengan kehidupan yang keras, saudara. Itu karakter yang terbentuk dari sejak kita lahir. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya itu mau merubah diri, itu ceritanya jadi lain. Nah, coba kita baca ya, ayat 9. Sebab Elohim tidak menempatkan kita ke dalam murka. Amin apa tidak? Amin. Sekali lagi, Tuhan menghendaki kita selamat. Buktinya dia sendiri turun ke dalam dunia ini untuk apa, saudara? Menyelamatkan manusia. Mosok dia menderita, dihajar, dicaci maki, dihina, diludahi, dipukul, disiksa, kok dia menentukan binasa? Ya tidak. Justru karena penderitaan itu supaya kita tidak menderita, ya, melainkan ke dalam pemeliharaan keselamatan melalui Tuhan kita Yeshua HaMasyiah. Jadi klop sudah bahwa Tuhan itu tidak pernah, sekali lagi, Tuhan itu tidak pernah menghendaki kita binasa. Jadi saudara perlu berbangga diri kepada Tuhan karena
saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan. Contoh yang lain, ada terjemahan yang keliru, saudara. Nah, kita baca LAI, saudara. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, bukan aku ya Rabi, kata dia atau Yesua kepadanya, engkau telah mengatakannya. Kalau kita mengacu pada LAI, berarti Yesus mengatakan, kamu sudah mengatakan bukan aku ya Rabi, padahal terjemahannya tidak begitu. Sekarang kita lihat ILT. Dan sambil menanggapi, Yudas yang mengkhianati dia berkata, akukah itu Rabi? Lalu Yesua berkata kepadanya, engkau sendiri telah mengatakannya. Dari dua terjemahan ini, kira-kira yang paling tepat itu yang LAI atau ILT? ILT. Jadi dia mengatakan, akukah itu Rabi? Lalu Yesus mengatakan, kamu sudah ngomong bahwa kamu akan mengkhianati aku. Maksud nggak saudara? Ya. Bagaimana dengan kalimat dalam Matius 26 ayat 24 dan Markus 14:21? Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini adalah ungkapan hati Tuhan yang sangat sedih sekali, karena ditulis dengan kata naham, menyiratkan suatu keadaan bahwa terjadinya pengkhianatan adalah atas komitmen sendiri, bukan atas penetapan Elohim. Sampai di sini saudara paham bahwa Yudas sendiri yang mengambil keputusan untuk mengkhianati Yesua. Sama seperti orang-orang percaya saat ini yang tadinya sudah komitmen dengan nama Yahweh persis seperti kitab suci, ketika mendengar orang Yahudi ngomong, tidak usah panggil nama Yahweh, panggilnya Hashem. Lalu, oh iya, orang Yahudi saja tidak memanggil nama Yahweh, mosok kita orang goyim kok panggil nama Yahweh? Siapa kita? Ini kan bodoh sekali, saudara. Justru kita itu condongnya kepada kitab suci, perintahnya suruh memanggil atau tidak. Kan begitu, saudara. Lawang kitab sucinya suruh manggil, kok kita tidak? Kita ganti dengan Hashem, ganti lagi dengan Adonai. Ini kan lucu, saudara. Kategori kedua, ada orang yang di dalam Tuhan, di dalam kehilat, dia panggil Yahweh. Tetapi ketika dia kumpul dengan orang-orang yang tidak memanggil Yahweh, nggak berani dia panggil Yahweh. Nggak berani. Dia hanya berkata Tuhan, Tuhan. Lah Tuhan sopo? Tuhan itu kan banyak, saudara. Kursi dijadikan Tuhan bisa, pohon dijadikan Tuhan bisa. Tuhan siapa? Saudara maksud gak ini kira-kira? Ya. Jadi sekalipun kita sudah memanggil nama Yahweh, tetapi ketika kita di luar takut untuk memberitakan nama Yahweh, maka tergenapi firman Tuhan yang berkata, jika engkau malu mengaku aku di hadapan manusia, aku juga malu mengaku engkau di hadapan Bapa. Apa enggak bahaya, saudara?
Nanti dalam kursi pengadilan bilang, maaf, namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Kita protes, kita mengatakan, loh Tuhan, loh aku iki loh sudah panggil namamu bahkan sudah lama. Saya sudah lama memanggil nama Tuhan, saya orang pertama lagi. Tuhan berkata, tapi ketika kamu ada di kelompok komunitas yang tidak mengenal namaku, pernahkah kamu menyebut namaku? Kaget kita, saudara. Oh iya ya, aku tidak memanggil nama Tuhan ya. Makanya saya memberitahu kepada saudara, baik yang mengikuti streaming maupun yang ada di sini, sekalipun kita berada di komunitas yang tidak memanggil nama Yahweh, tetap sekali Yahweh, tetap Yahweh, karena itu Tuhan kita. Nah iya toh, Tuhan kita siapa? Bapak Yahweh, ngapain kita takut, saudara? Lawang saya saja memberitakan kemana-mana nama Yahweh kok. Waktu ada karnaval itu malah terang-terangan nama Yahweh digelar. Orang mengatakan, oh iya Pak Lukas pendeta. Bukan masalah pendeta, kesampaikan itu. Bagi saya pendeta itu tidak penting. Yang penting itu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Sekalipun di komunitas paling jahat sekalipun, saya tetap akan memanggil nama Yahweh, bahwa Yahweh adalah Tuhan saya, dan Yahweh itu telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Dia adalah Yahweh dalam fenomena bentuk manusia. Itulah Yahweh Ehad. Mau menjadi sejuta fenomena pun pribadinya tetap satu, saudara. Jangan saudara ikut-ikutan Tritunggal, itu salah. Ada yang mengatakan, kok Pak Lukas tidak menghargai bapak-bapak gereja? Saya tidak peduli mau bapak gereja kayak mau ibu gereja kayak, kalau salah ya tetap salah. Ngerti, saudara? Jangan sampai kita lalu, oh yoi bapak gereja, nggak bisa seperti itu. Mau bapak gereja, ibu gereja, nenek gereja, buyut gereja, masa bodoh. Kalau salah tetap salah. Tidak sesuai firman ya kita katakan tidak sesuai. Ngerti, saudara? Jangan sampai kita itu kalau kumpul sama orang di luar Yahweh kita ciut gitu loh. Jangan seperti itu. Tunjukkan bahwa kita itu duta-duta besar kerajaan Syamaim. Kenapa kita mesti takut? Apa yang perlu ditakuti? Saya berpikir, ngapain kita takut? Dibunuh ya sudah, dibunuh mati malah ketemu Yesua. Ya toh? Kenapa kita takut, saudara? Kenapa kita malu? Kenapa kita tidak pede? Emangnya saudara tidak yakin bahwa Yahweh itu adalah Tuhan saudara? Ini loh, yang gampang saja kadang sulit, saudara. Saya mendengar ada orang yang sudah keluar dari kelompok Bapak Yahweh, panggilnya Hashem, dia mencoba untuk mempengaruhi jemaat-jemaat KPI. Nah, coba pengaruhi saya kalau bisa. Selama kita yakin bahwa Bapa Yahweh itu adalah Tuhan penyelamat, tidak mudah dipengaruhi. Jangan gampang, saudara. Ingat, ini kebinasaan loh, saudara. Dikatakan menyiratkan suatu keadaan bahwa terjadinya pengkhianatan atas komitmen sendiri. Jadi sampai Yesus menyebut anak kebinasaan itu bukan karena ditentukan untuk binasa,
Tidak sama sekali. Kita mesti paham itu, saudara. Ketika Tuhan berkata naham pada Yudas Iskariot, justru menjadi nasihat dan peringatan untuk kita semua untuk berjaga-jaga agar tidak binasa. Sama seperti orang kalau nyupir, saudara. Orang kalau nyupir harus konsen, ya, konsentrasi penuh supaya tidak nabrak. Tapi kalau ngantuk seperti orang ini, ya cilaka, saudara. Mesti ya pergi ke rest area dulu, ya, turun, loncat-loncat atau apa gitu, supaya ngantuknya hilang. Minum kopi ataukah apa gitu, saudara. Saya dulu perjalanan dari sini ke Bali naik mobil sampai 3 hari 3 malam itu tidak tidur gara-gara minum satu obat. Begitu diminum katanya, wah ini bagus, ini obat ini bisa bikin tidak ngantuk. Betul-betul tidak ngantuk, saudara. Motornya mentorong terus, ya. Obatnya apa? Saya tidak perlu sebut, saudara. Nanti saudara ikut-ikutan lagi, nggak boleh, ya. Karena 3 hari, saya betul-betul 3 hari 3 malam saya nggak bisa tidur. Badan sudah capeknya setengah mati, tapi muatannya mentorong terus, saudara. Nggak bisa tidur, ya. Obatnya itu simple, tapi saya tidak sebut, ya, maaf. Ya. Nanti disalahgunakan, saudara. Kita lanjut. Apakah benar Tuhan menjadikan Yudas sebagai tumbal? Ya. Ma'asya-Shlichim 1 ayat 25. Coba kita baca, ya. Ma'asya-Shlichim atau Kisah Rasul 1 ayat 25. Untuk menerima bagian pelayanan ini, bahkan kerasulan dari apa yang telah Yudas tinggalkan, sehingga dia terjerumus ke tempatnya sendiri. Perhatikan, terjerumus ke tempatnya sendiri. Jadi yang menentukan binasa itu Tuhan atau kita? Kita, ya, manusianya yang menentukan kebinasaan. Kan orang suka kalau jengkel kan suka ngelodroh ngomongannya. Wes aku mati yo sisan mati, jadi kerak neraka yo sisan jadi kerak neraka. Dia tidak tahu kecus apa rokok saja teriak-teriak kok mau masuk neraka, saudara. Orang kalau sedang dikuasai oleh setan ya begitu. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita sebagai orang-orang percaya itu harus menyadari, di sana dikatakan El Mekomo Shelo, pada tempat baginya. Ini adalah dasar pilihannya sendiri karena tidak menyadari bahwa saat itu kuasa neraka benar-benar merajalela. Seperti kondisi saat ini, banyak yang tidak menyadari bahwa zaman sewaktu-waktu bisa berubah dengan drastis. Hati-hati, saudara. Terus kita lihat, nah, dari pelajaran ini kita bisa menarik kesimpulan. Kemarin waktu saya pulang dari Jakarta naik kereta api, saya melihat di stasiun mana ya, saya kok lupa, itu ada safety first, ya, utamakan keselamatan. Saya foto, saudara. Jangan main-main dengan keselamatan kita, karena kita bukan sedang beragama seperti kebanyakan orang.
Kita sekali lagi bukan beragama. Mati dan hidupmu, binasa dan selamatmu itu ditentukan saat ini. Kalau saat ini kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita bisa binasa selama-lamanya. Hati-hati saudara. Makanya saya katakan keselamatan itu penting. Orang yang baptis pembaharuan itu saya siap untuk membaptis sekalipun itu tengah malam. Karena bagi saya baptisan itu adalah meterai kepemilikan. Saya harus melayani dengan sungguh-sungguh. Tidak seperti kebanyakan orang, kumpulkan dulu. Nanti kalau pas ulang tahun gereja atau ulang tahun orang itu baru dibaptis. Waduh, suwen. Kalau dia belum dibaptis terus mati, siapa yang tanggung jawab? Apakah pendetanya berani tanggung jawab? Tapi ya saya pikir ya biarlah, karena toh mereka baptisnya juga pakai nama sesembahannya suku Quraisy, ya. Kalau kita membaptis di dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, itu sesuai dengan SOP kita, ya, sesuai dengan operation kita, sesuai dengan kitab suci yang tulis, ya. Jadi keselamatan itu pasti. Banyak orang yang tidak menganggap keselamatan, terlalu remeh, saudara. Orang berkata, wes nanti saja, ayo baptis nanti kalau ulang tahun saya. Ya nek sampai ulang tahun. Lah kalau tidak, begitu mati ternyata di kursi pengadilan kita berhadapan dengan setan. Lalu setan itu berkata, Tuhan, orang ini milik saya karena dia dibaptis dalam nama saya. Mateng apa tidak, saudara? Sehingga tergenapilah firman Tuhan yang berkata, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di samayim. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di samayim. Jadi keselamatan itu adalah pasti. Tidak bisa semoga, mudah-mudahan. Kita itu punya iman yang pasti, saudara. Makanya kalau orang berkata, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan, untuk iman kita itu sebuah penghinaan yang luar biasa. Karena apa? Orang ngomong gitu berarti menganggap bahwa di dalam kita juga mudah-mudahan. Padahal iman kita berkata, siapa yang percaya kepada Yahweh pasti diselamatkan, ya. Perhatikan baik-baik ini. Ini dasarnya di sini, saudara. Kalau kita dasarnya gagal, kita akan gagal. Saat ini terlalu mudah orang untuk meninggalkan Tuhan. Terlalu mudah dengan kondisi keadaan sekarang ini. Tapi kita harus tetap yakin bahwa Tuhan itu menentukan kita selamat. Yang kedua, dari kesimpulan tadi, saudara. Yang kedua, karakter Yudaslah yang membinasakan dia. Pentingnya pendidikan karakter. Saya kadangkala cukup prihatin, ya, saya bolak-balik ngomong, prihatin sekali saya. Kehilat yang kecil-kecil, yang jumlahnya masih 20 orang, 15 orang, kok isinya bertengkar. Bingung saya, yang dipertengkarkan itu apa, ya. Saya coba untuk menyelidiki, saudara. Kenapa di kehilat itu kok bertengkar? Karena masing-masing ingin menjadi pemimpin. Nah, kalau saya gampang kok. Kalau ada jemaat yang ribut begini, saya bilang, kamu kesini, kamu pimpin saya.
Saya tak duduk aja di jemaat, lebih aman saya. Ya, daripada ribut, gontok-gontokan, pingin jadi pemimpin. Nanti kalau tidak diterima, keluar, ribut keluar. Nah, kalau saya gampang, kamu mau ganti kedudukan saya, boleh. Gampang kok, Lukas itu paling gampang orangnya. Kalau misal kamu mengganti kedudukan saya sebagai gembala, silahkan. Saya tak duduk jadi jemaat saja, lebih aman, tidak terlalu beresiko. Suatu pengajaran yang nyimpang itu akan membawa kepada kebinasaan. Dan yang kedua yang bikin ribut adalah dia punya pendapat tetapi tidak diterima atau belum diterima oleh gembala. Kan tidak semua pendapat itu harus diterima. Itu menurut kemampuan gembala. Makanya saya menganjurkan, ini mumpung streaming ya, gembala-gembala itu mbok yo belajar gitu loh. Main luwih pinter kadek jemaatnya. Jangan jemaatnya pinter, gembalanya pelongak-pelongo. Ya, ketika ditanya nggak ngerti. Itu yang membuat jemaat jadi jengkel, sehingga jemaat itu mengambil pilihan untuk keluar. Keluarnya kalau jujur ya nggak apa-apa, saudara. Keluarnya nggak jujur, juga telponi orang-orang, ditarii, saudara. Kan sekarang begitu. Orang-orang yang sekarang panggil Hasyim pun dia coba untuk tarik jemaat KPI di mana-mana. Ayo telepon ojo, jangan ikut-ikutan, Pak Lukas itu sesat panggil Yahweh. Bapak Yahweh itu dipanggilnya Hasyim. Hari ini saya buat pernyataan. Siapa atau ayatnya kalau ada bahwa Yahweh itu harus diganti dengan Hasyim, saya bertobat. Gampang kan? Ada nggak satupun ayat yang mengatakan gantilah Yahweh dengan Hasyim? Ada? Tidak ada, saudara. Justru kita disuruh memanggil namanya. Satu Tawarikh atau Difre Hayamim Aleph pasal 16 ayat 8, Tehillim 105 ayat 1, Yesaya 12 ayat 4, dan masih banyak lagi, saudara. Disuruh memanggil nama. Lah kok sekarang tidak dipanggil? Ayo orang usah ikut kegiatan ini, jadi Kristen biasa saja. Toh juga tidak memanggil nama Yahweh. Nanti panggilnya apa? Sesembahannya suku Quraisy. Untuk masalah nama harus tegas, tidak bisa mencela-menceli. Esok dele, sore tempe, saudara. Nggak bisa cara begitu. Jadi pembentukan karakter itu penting, saudara. Sehingga kalau karakternya baik, gereja tidak akan pecah. Karena masing-masing jemaat akan menyadari bahwa semua manusia itu pasti punya kekurangannya sendiri-sendiri. Nggak perlu gontok-gontokan, ribut, adu argumentasi, rebutan kedudukan. Saya pernah sekali waktu sudah dijadwal pelayanan, pas saya datang, malah ada tamu, dikasihkan tamunya. Saya tidak boleh khotbah, ya sudah menalah beneran, orang kesel, ya kan? Nah saya gitu, saudara, ngapain mesti ribut? Itu dulu pada waktu saya masih kaum muda, saudara. Saya punya jadwal khotbah sudah ditentukan, jauh-jauh hari saya sudah siap untuk khotbah, tapi ternyata gembalanya bilang, maaf ya, Luk, dikasihkan tamunya saja ya, monggo silahkan. Malah tidak capek, malah saya bisa dengar firman. Tulus-tulus sajalah, saudara. Yang ketiga,
Kita harus menjaga keselamatan sampai titik nafas terakhir. Amin. Makanya Rabi Saul mengatakan apa? Bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Makanya Paulus menggunakan kata pertandingan dan perlombaan. Itu beda, saudara. Kalau pertandingan itu berhadapan-hadapan, itu pertandingan. Seperti pertandingan badminton, itu namanya pertandingan. Pertandingan tinju, pertandingan karate, itu pertandingan karena berhadapan-hadapan. Kalau ya kayak catur itu juga pertandingan. Sekarang kalau lari, lomba. Terus kalau masak, lomba, karena dia tidak berhadapan-hadapan, saudara. Nyanyi, lomba, ya. Jadi perlombaan dan pertandingan, tapi tujuannya satu, ingin memperoleh reward, ingin memperoleh mahkota. Nah, kita itu sedang berlomba dan bertanding, saudara. Kalau kita meleset, wah, ciloko kita. Lanjut. Jangan terpengaruh orang. Kalau bingung, lihat kitab sucinya, bukan tanya sana sini, malah jadi bingung. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, ya, yang disebut raja hutan itu siapa? Singa. Padahal saudara tahu, singa dengan gajah itu kekuatannya besar mana? Besar gajah. Kemudian cetah itu larinya melebihi singa. Kenapa bukan tidak disebut dia raja hutan? Apa yang membuat orang menyebut raja hutan? Kok singa, saudara? Karena otak singa itu berbeda dengan otak binatang-binatang lain. Jerapah lebih tinggi, tapi dia tidak disebut raja hutan. Tapi singa disebut raja hutan karena otaknya itu berbeda, cara menganalisa. Kalau dia melihat gajah, dia akan berpikir, wah itu makanan gede itu. Ngerti saudara? Bukannya, aduh aku berhadapan dengan binatang lebih besar dari aku. Tidak. Keistimewaan singa adalah otaknya itu kalau melihat musuh, dia melihat makanan. Itu yang menjadi penentu kenapa singa disebut raja hutan. Padahal kalau dibicara tingginya, wah jerapah lebih tinggi. Kalau dibilang kuatnya, oh gajah lebih tinggi. Singa menceruduk pohon tidak mungkin ambruk, tapi gajah dengan belalainya saja bisa mencabut pohon, saudara. Jadi yang membedakan adalah otak singa itu tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi keadaan yang ada. Begitu juga kita hidup di dalam dunia ini, jangan mudah dipengaruhi oleh orang. Beberapa waktu yang lalu ada postingan, Yahweh itu adalah istri atau suami dari ratu siapa gitu loh. Dia itu pernah ngerti, dia tidak membaca kitab suci bahasa Ibrani. Nama Yahweh itu sudah ada di zaman Adam. Di zaman Enos itu nama Yahweh sudah ada. Kita sebagai orang yang percaya, cobalah belajar, saudara. Belajar yang sungguh-sungguh. Sehingga kita mendapat informasi yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Yang kelima,
Waktunya sudah tidak lama lagi. Jangan santai dan tidak peduli dengan keselamatan. Ingat, di balik kematian ada kekekalan. Itu kesimpulan kita. Sekarang ini dua hal itu penting, saudara. Yang pertama, waktu yang kita jalani sudah rusak oleh kehidupan kita. Jadi kita berpikir, aduh, kok kehidupan saya sudah hancur-hancuran kayak gini. Waktu terus. Sementara yang kedua, waktu itu tidak pernah mundur. Waktu terus berjalan. Kedatangan Tuhan sudah hampir. Di mana-mana orang mulai memberitakan kedatangan Tuhan. Ayo, jangan main-main dengan dosa. Kita mulai serius menjalani hidup ini. Ada firman yang berkata, tebuslah waktu. Kalau yang namanya tebus waktu itu artinya bayar waktu yang disia-siakan. Saya menyadari, saudara, dulu waktu sekolah, sejak di STM, ya saya kan dulu pertama STM mesin, saudara, di Semarang. Itu waktu saya buang sia-sia. Cuman gue mainan biliar, ya, pergi ke Santeria yang sekarang sudah jadi gereja itu. Kemudian main ke sepeda motor kebut-kebutan, enggak karu-karuan, saudara. Hidupnya enggak genah. Seharusnya dipakai untuk belajar. Saya berpikir, wah, coba saya dulu belajar sungguh-sungguh. Saya pasti sudah punya titel. Tapi karena tidak belajar sungguh-sungguh, ya titelnya ya doktor kabulator bocor, nggak ada titel sama sekali. Tapi saya katakan tebuslah waktu. Makanya 1 jam di muka saya mesti sudah di dalam kehilat. Di sana saya mulai koreksi video presentasi saya. Walaupun kadang, waduh, kok salah, jebule tulis salah. Banyak yang nulis soal salah. Kalau masih ada waktu, segera saya kembali, saya perbaiki. Begitu, saudara. Jadi waktu yang terbuang dengan sia-sia sekarang ditebus. Ditebus itu membayar harga. Ya. Saya rela tiap hari, tiap jam harus di kamar duduk merenungkan. Saya rela karena saya berpikir waktunya sudah dekat. Jangan buang-buang waktu. Yang keenam, jika tidak perlu sekali, hindari bepergian ke luar negeri untuk waktu yang lama. Ya, seperti misalnya pergi sampai 1 tahun, 2 tahun, hati-hati, saudara. Mengingat kondisi dunia ini sewaktu-waktu terjadi perubahan. Kalau cuma sekedar tour gitu nggak apa-apa. Tapi saudara juga perlu berdoa supaya jikalau terjadi perubahan zaman, kita aman, saudara. Karena peristiwa vaksin itu akan terulang kembali. Dan kali ini lebih kejam dari waktu-waktu yang lalu. Saya sudah mengingatkan berkali-kali, saudara. Jikalau ada tanda bilangan 66 dipaksakan lagi, jangan mau. Ya, apapun resikonya, jangan mau, saudara. Ada orang yang sampai menerima tanda bilangan 4 kali. Kenapa kamu sampai 4 kali? Loh, aku nggak ngerti, Pak. Saya justru disuruh pendetanya. Waduh, ciloko ki. Pendetanya kok malah nyuruh. Lebih cilaka lagi, gerejanya dipakai untuk posko. Kalau kita tidak seperti itu, kita harus mengikuti firman bahwa itu tanda bilangan 666 yang harus dihindari, ya. Jadi sekali lagi, jika tidak perlu sekali, hindari bepergian ke luar negeri
untuk waktu yang lama. Mengingat kondisi dunia ini sewaktu-waktu terjadi perubahan. Hati-hati, jaga hidupmu baik-baik, karena kita bisa seperti Yudas, yaitu menjual Yesua demi kesukaan pribadi. Yudas itu bukan berarti dia melakukan tindakan-tindakan yang diperintah Yesua, tetapi justru dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperintah Yesua. Tadi ada orang telepon saya tidak perlu sebut namanya. Orang ini berkata bahwa saya masih muda, kalau saya kawin muda boleh enggak? Karena nafsu seks saya besar. Ya kawin kok didasari dengan seksual, apakah itu bisa bertahan, saudara? Tidak. Perkawinan itu harus didasari dengan kasih sayang, cinta yang dalam. Terus pertanyaan kedua, bolehkah saya ditato? Kecil aja. Saya katakan nggak usah. Saya ini tatonan, saudara, itu gelone ndak karuan. Ada orang yang bilang apa? Pak Lukas, tatone dihapus. Kalau saya menghapus tato, itu sama saja saya mentato kembali. Ngerti nggak, saudara? Menoreh kembali. Cuman bedanya itu ngilangi tintanya saja, mangsinya dihilangi. Saya dulu pernah coba, waktu ada penembak misterius, saya kan cukup ngeper juga, saudara. Apalagi saya bekas dari situ, wah ngeper juga. Wah, jangan-jangan saya kena ini. Kebetulan ada jemaat yang menunjukkan, Om, ini kira-kira kalau tato saya dihilangkan gimana, pakai apa? Saya bilang coba pakai apu dan saya agak lupa, pokoknya ada dua, apu sama sabun. Cuma kamu campuri sabun sama apu, ya, apu sirih itu gosok ke, memang hilang, saudara, tapi itu timbul bejendol kayak keloid, saudara. Saya bilang, wah nek kayak ini bisa jadi kanker kulit, ini bahaya ini. Saya bilang sudah nggak usah diteruskan, ya. Saya lalu pikiran pakai yang simple, pakai silet. Saya beset, saudara. Wah sampai berdarah-darah. Ora hilang, saudara, malah jadi tidak karuan, gambarnya bureng, tidak jelas. Jadi yang terbaik adalah jangan ditato. Amin. Ya nek wis terlanjur gimana? Ya sudah terlanjur, berdoa saja, minta ampun sama Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, janganlah engkau menoreh-noreh tubuhmu. Karena tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Kita belajar, kita perlu belajar, saudara, bahwa mentaati firman Tuhan itu menjadi keharusan. Oleh karena itu, saya menghimbau baik saudara yang ada di tempat ini dan saudara yang ikuti streaming, berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih, Bapak. Kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang percaya bukan ditentukan untuk binasa, tetapi
Tuhan menghendaki kami diselamatkan, tetapi sikap hidup kamilah yang membawa kepada kebinasaan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu setia di dalam mengikut Engkau. Waktunya sudah tidak lama lagi. Terima kasih Bapa Yahweh, meteraikan firman-Mu ini. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Ada pengumuman? Oke, kita dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Yom Teruah atau peniupan Nafiri pada hari Senin 22 September 2025 pukul 6 sore dengan tema Tahun Pefaf, Tahun Pertobatan, Pemulihan, dan Penuaian Rohani melalui iman kepada Yeshua HaMashiach. Bagi jemaat live streaming, saudara bisa menyiapkan apel dan madu untuk dimakan bersama sebagai simbol memasuki tahun yang baru dan manis. Mari bersama-sama ikut serta dalam Family Camp KPI dan KPF bersama Papi Lukas dan Pak Yefta Mulyanto pada tanggal 15 sampai 17 September 2025 di Nanda Navana Merbabu Camping Ground. Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000 per orang, sudah termasuk makan, akomodasi, dan acara. Pendaftaran akan ditutup pada 10 September 2025 atau jika kuota 120 orang sudah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi pembayaran, Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak James di nomor 0812 2979 6778. Segera daftarkan diri saudara karena tenda terbatas. Bagi kamu yang berjiwa muda, mari datang dalam ibadah gabungan Youth Penyembah Yahweh dengan tema Unlimited Impact yang akan diadakan pada hari Jumat 5 September pukul 9 pagi bertempat di Joglo Mangkujo, Jalan Raya Bandungan, Dusun Jurang, Magelang. Akan ada banyak acara menarik yang membangun kebersamaan dan semangat kita. Jadi mari bersama-sama memuji Bapa Yahweh dengan penuh sukacita. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tal Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Itulah pengumumannya saudara. Kita akan akhiri kebaktian kita. Mari saya mengundang jemaat kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga dan lindungilah kami. Pertemukan kembali dengan keluarga dengan selamat. Terima kasih Bapa, pertemukan juga kami sekali waktu di dalam ibadah bersama. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh pano eleka wikuneka. Isa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Amin. Ken yehi roson. Baruk ata Pair ufaruk ata besadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripitneka ufri atmatka ufri fahimtika syikar ala peka wa esterojonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum isyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata pawoika ufaruk ata beseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam,
Beshem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh Kile Olam Faed, kami sudah berdoa. Amin. Yevaregeka, weis mereka, Yevaregeka, Yair Yahweh, Panaweleka, Rikuneka, Yevaregeka, weis mereka, Yevaregeka, Isa Yahweh, Panaweleka, Rikuneka, We Hashem Leka, Shalom, Shalom. We Hashem Leka, Shalom, Shalom. Yevaregeka, weis mereka, Yevaregeka. Selamat malam, selamat pulang, Bapak Yahweh berkati. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamashiach di awan-awan yang permai. Amen. Lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.